Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Agus. Tentunya masih di channel Agus Cerdik, berbagi pengetahuan dan pengalaman. So, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sangat menarik, yaitu tentang uji kompetensi. Nah, bagi setiap kita mahasiswa kesehatan, uji kompetensi atau UKOM itu sudah sangat fenomenal di kalangan kita. Bagaimana tidak, uji kompetensi ini sangat-sangat benar-benar menentukan bisakah berguna sebuah karir kita, bisakah berguna sebuah ilmu kita untuk tentunya berkarir di tenaga kesehatan. Nah, seperti saya mungkin perawat gigi ya, berkarir di dunia kesehatan gigi atau keperawatan gigi. So, kita akan bahas bagaimana sih caranya bisa mengikuti uji kompetensi atau UKOM itu hanya sekali ikut dan langsung lolos. Nah, mengingat ini merupakan salah satu ketakutan, kekhawatiran yang sangat-sangat melanda. Jujur, pribadi saya juga dulu seperti itu, sangat-sangat takut atau sangat-sangat khawatir ketika bagaimana UKOM itu tidak bisa kita capai atau tidak lulus. Tentunya akan harus mengikuti tahap selanjutnya, mengikuti di ujian-ujian selanjutnya yang tentunya sangat merepotkan atau bukan merepotkan ya, dan tentunya sangat menguras waktu kita yang seharusnya mungkin kita harus sudah bisa berkarir, namun terhambat di sertifikat uji kompetensi. So, jangan di skip dulu, simak video sampai habis, semoga bisa memberi manfaat. Sebelum kita masuk, seperti biasa, bumper dulu. Nah teman-teman, mungkin yang belum tahu apa itu uji kompetensi. Uji kompetensi atau UKOM itu merupakan sebuah tes atau sebuah pengujian ya terhadap sebuah keilmuan kita. Misal mungkin kita perawat gigi, ya ditanyakan tentang keperawatan gigi. Kita seorang perawat, maka yang ditanyakan adalah soal-soal tentang keperawatan, di mana hal itu menguji diri kita, apakah diri kita benar-benar layak dikatakan tenaga kesehatan. So, bagi tenaga kesehatan, ijazah bukanlah satu-satunya kelengkapan yang bisa untuk berkarir di dunia kesehatan, melainkan juga ada yang dinamakan surat tanda registrasi atau STR. Nah, STR ini hampir atau bahkan sama pentingnya dengan ijazah, bisa dikatakan seperti itu. Untuk mencapai atau mendapatkan sebuah STR, tentunya kita harus mengikuti uji kompetensi agar keluar sertifikat kompetensi, yang sertifikat itu sebagai salah satu lampiran untuk diajukannya penerbitan STR yang nantinya bisa kita gunakan setiap kita mungkin melamar pekerjaan atau berkarir di dunia kesehatan. Dan mungkin beberapa institusi lain juga ada yang namanya uji kompetensi. Kali ini saya akan berbagi tips-tips yang saya lakukan, yang sudah saya sarankan untuk teman-teman untuk melakukan tips ini agar bisa lulus uji kompetensi atau UKOM itu hanya sekali ikut. Penasaran bukan? Nah, insya Allah jika kita mengikuti step-step ini, insya Allah kita akan bisa mudah-mudahan mendapatkan atau lulus uji kompetensi sekali ikut. So, apa saja itu? Langsung saja. Nah teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Nah, berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta apa yang terbaik. Tentunya ini bisa menjadi sebuah kekuatan, bukan hanya kekuatan mental, namun kita juga membutuhkan kekuatan spiritual yang tentunya kita dapatkan dari doa-doa, mungkin setelah sholat kita selalu memanjatkan doa agar dimudahkan apapun yang menurut orang lain mungkin sulit. Nah, jadi berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada kepercayaan seperti kepercayaan masing-masing agar itu benar-benar bisa menjadi sebuah kekuatan spiritual untuk diri Anda. Selanjutnya, teman-teman, yang harus kamu lakukan yaitu
meminta restu kepada orang tua. Mungkin ini merupakan hal yang simple. Nah, orang tua merupakan sebuah pendukung yang sangat bagus untuk diri kita. Orang tua mendukung, ceritakan apapun masalah kita, apapun yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan orang tua selain memberikan dukungan, juga memberikan saran-saran. Nah, hal tersebut mungkin bisa memberikan semangat kepada diri kita, yang mengingat uji kompetensi ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lalui. Nah, yang ketiga, kamu harus rajin atau giat dalam mengumpulkan soal, membahas soal, mencari informasi-informasi soal terkait soal-soal uji kompetensi yang sesuai dengan kompetensi diri kamu, ya, yang sesuai dengan profesi kamu. Nah, mengingat sekarang sudah mudah mengakses segala informasi ya, termasuk soal-soal, mungkin kamu bisa mendapatkan dari internet, sharing dari teman-teman, tanyakan soal-soal yang pernah ada sebelum-sebelumnya dengan senior kamu, atau bahkan kamu juga bisa membeli buku tentang soal-soal, analisa soal-soal uji kompetensi yang dijual di pasaran. Nah, selanjutnya setelah kamu mendapatkan informasi tentang soal-soal, masuk ke dalam tips yang keempat, yaitu menganalisa soal. Soal yang ada bukan hanya untuk sekedar ada tentunya. Teman-teman harus menganalisa soal. Mengingat soal UKOM ini berbeda dengan soal-soal lainnya. Jujur, saya pribadi agak sedikit rumit ketika mengerjakan soal-soal UKOM. Apalagi ketika kita tidak melakukan latihan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, sebelum uji kompetensi itu dilakukan, alangkah baiknya kamu menganalisa soal. Jika ada soal-soal yang menurut kamu itu tidak bisa kamu selesaikan, silakan tanyakan kepada teman terdekatmu mungkin, tanyakan kepada orang-orang yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi mungkin, atau bahkan kamu juga bisa menanyakan kepada dosen yang ada di kampusmu, agar soal yang ada itu benar-benar terjawab dan kamu merasa yakin bahwasanya jawaban itu benar adanya, seperti itu. Pernah sekali pengalaman ketika kami membahas beberapa soal tentang uji kompetensi yang mungkin pernah ada, itu 180 soal itu kami hanya bisa mengerjakan 50 soal dalam waktu 5 jam. Bayangkan jika kita benar-benar ada pada saat ujian kompetensi, di mana kita harus menyelesaikan 180 soal hanya dalam 180 menit. So, mungkin tips berikutnya ini juga sangat membantu untuk teman-teman, yaitu tips yang kelima, teman-teman diwajibkan mengikuti tryout uji kompetensi. Mengapa saya bilang itu diwajibkan? Seperti ini teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi ya, soal uji kompetensi ini, sistem uji kompetensi tentunya sangat-sangat ketat. Mungkin kita untuk melihat ke sisi kanan saja susah seperti itu, dan bahkan hampir tidak sempat karena mengejar waktu. Nah, tryout ini selain bisa membuat kita pribadi berlatih, tentunya kita juga belajar nih tentang sistem bagaimana UKOM, bagaimana pengisiannya, bagaimana cara mengisinya, apa saja soal-soalnya. Selain mengasah kemampuan kita untuk mengerjakan soal, kita juga dipaparkan dengan peraturan-peraturan yang ada, sistem yang ada, sehingga kita dengan mengikuti tryout UKOM bisa mengerti bagaimana UKOM yang sebenarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya tips yang keenam, sebelum dilakukan uji kompetensi biasanya ada yang namanya pengarahan uji kompetensi. Mungkin hal ini sepele, tetapi teman-teman percaya harus ikuti pengarahan ujian kompetensi. Mengapa demikian? Karena di sana membahas sistem pelaksanaan UKOM, jam, dan juga peralatan yang harus dibawa dan harus ada. Apabila perlu, teman-teman diharuskan untuk mencatat informasi-informasi yang ada, sehingga teman-teman tidak bingung nanti ketika mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Nah, selanjutnya tips yang ketujuh yaitu persiapan. Tentunya persiapan diri, perlengkapan kita bahas di sini. Biasanya uji kompetensi itu dilakukan dua sistem, yaitu paper based test dan juga
komputer based test atau yang sering disebut PBT dan CBT. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti uji kompetensi menggunakan sistem paper based test, tentunya lebih banyak persiapan yang harus kamu siapkan, yaitu seperti alat tulis. Alat tulis yang disiapkan biasanya menggunakan pensil 2B, sama seperti saat mengikuti ujian nasional. Nah, untuk komputer based test biasanya kita hanya datang, semua sudah dipersiapkan, datang, duduk, lalu kerjakan. Makanya untuk paper based test mungkin kita memerlukan kejelian untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kamu harus datang tepat waktu di hari ujian kompetensi. Mengapa demikian? Peraturan uji kompetensi itu sangat ketat untuk saya ya, sangat ketat. Jadi teman-teman diwajibkan untuk datang paling tidak ya 20 menit sebelum ujian itu dimulai, sehingga teman-teman tidak kedandap. Teman-teman juga bisa melihat kembali apa yang peralatan yang belum ada mungkin. Jadi di sana teman-teman bisa melengkapi. Nah, bagaimana supaya tidak telat? Yang pasti teman-teman harus lakukan yaitu istirahat secara cukup. Nah, istirahat secara cukup ini bisa tentunya mengistirahatkan tubuh teman-teman dari lelahnya mungkin belajar sebelum teman-teman mengikuti ujian kompetensi, sehingga esok paginya teman-teman tidak terlambat. Nah, yang tidak kalah penting yaitu sarapan pagi. Jadi teman-teman di sini benar-benar harus mempersiapkan diri teman-teman, termasuk sarapan pagi. Kan nggak lucu nih ketika asik mengerjakan soal, asik mengerjakan soal, nah teman-teman sakit perut. Terus waktunya terbuang, ya teman-teman mungkin tidak bisa menyelesaikan semua soalnya dan harus mengulang tahun depan. Nah, jadi kamu harus sarapan pagi agar kamu kuat. Tentunya menghadapi kenyataan, ya mungkin seperti kamu menghadapi tingkah si doi. Jadi teman-teman ingat harus sarapan pagi ya. Dan ketika sudah tiba hari H, ya teman-teman tentunya harus memeriksa atau mengikuti semua aturan yang sudah ada agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. So, selanjutnya tips yang ke-8, periksa peralatan dan koneksi. Tentunya untuk peralatan mungkin kalau paper based test ya pensil dan lain-lain. Namun untuk CBT, komputer based test, ya teman-teman tentunya harus memeriksa semua alat perangkat keras komputer yang ada. Apakah semua bisa berfungsi dengan sempurna, mengatasi error sistem dan lain-lain. Itu teman-teman harus pastikan. Dan segera laporkan ketika mungkin ada terjadi error, soal tidak bisa dibuka, soal terlihat berbeda dari yang lain. Nah, teman-teman harus langsung melaporkan. Nah, ini yang tidak kalah penting bagi teman-teman yang saat mengikuti itu, fokuslah mengerjakan soal yang teman-teman bisa. Mengapa demikian? Berfokus pada soal yang teman-teman bisa itu lebih menghemat waktu ketimbang teman-teman memikirkan soal yang belum tentu bisa teman-teman jawab atau masih ada keraguan. Karena mengerjakan soal UKOM ini bukanlah sesuatu yang mudah. Soal yang belum tentu teman-teman bisa jawab, teman-teman membutuhkan energi untuk berpikir keras untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Otak tidak bisa bekerja semaksimal mungkin, teman-teman stres dan malah tidak bisa menyelesaikan mungkin setiap soal yang ada. So, tetaplah tenang, fresh, kerjakan apa yang menurut teman-teman bisa. Dan yang mungkin penting juga, soal UKOM ini harus dikerjakan semuanya. Semua soal itu harus terisi, karena di UKOM itu tidak ada sistem pengurangan nilai. Jadi soal yang tidak terisi itu juga bisa menjadi sebuah penilaian saat dilakukan pengumpulan. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi semua soalnya. Dan juga jangan lupa sisakan waktu 10 atau 20 menit di akhir untuk memeriksa kembali nih soal-soalnya. Apakah mungkin masih ada yang belum terisi atau masih ragu-ragu. Jadi cobalah sisakan waktu 10 atau 20 menit di akhir untuk melakukan pemeriksaan kembali soal-soal yang sudah terjawab. Dan jangan lupa tutup dengan doa. Nah, teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman saya yang alhamdulillah sudah selesai mengikuti uji kompetensi dan bisa lulus hanya sekali ikut.
Nah, buat teman-teman ya mungkin lebih bersemangat tentunya untuk menyelesaikan uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu dikatakan sulit ya sulit, tapi jika teman-teman mau belajar, mau giat dan bersemangat, tentunya itu menjadi sebuah hal yang mudah. So, terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah menonton sampai detik sekarang ini. Saya berharap teman-teman terus mendukung channel ini agar terus bisa memberikan segudang ilmu manfaat untuk teman-teman, pengalaman-pengalaman pribadi mungkin bisa kita share. Jangan lupa juga teman-teman tinggalkan like, tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan ya seperti yang saya katakan tadi, dukung terus channel ini agar terus bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat, bisa memperbaiki, lebih bersemangat dalam memberikan informasi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.